Di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Di Muhammadiyah tidak mempersoalkan kunut, kata Pak Ustadz Adi Hidayat. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarji menfatwakan kunut bid'ah. Tak ada. Tak ada. Kecuali Wahabi. Kecuali Wahabi, kata Pak Ustadz Adi Hidayat. Tidak ada yang mempersoalkan kunut, doa kunut di waktu sholat subuh, ya. Tidak ada yang mempersoalkan itu. Bahkan di dalam Tarjih Muhammadiyah juga tidak dipermasalahkan, ya, tidak dibid'ahkan, kecuali Wahabi. Ya memang seperti itu Pak Ustadz. Jadi kelompok mereka seperti itu sukanya, membid'ah-bid'ahkan, ya, membid'ah-bid'ahkan. Kalau Gus Bahak dulu pernah ngaji, yang saya ingat itu adalah ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah melakukan sesuatu, meskipun satu kali, itu boleh dilakukan sampai sekarang. Ya, meskipun Kanjeng Nabi pernah melakukan kunut satu kali saja semasa hidupnya, maka kita boleh melakukan hal tersebut hingga saat ini maupun hari esok. Jadi diperbolehkan. Itu saya mendengarnya dari Gus Bahak. Dan ternyata Kiai Ahmad Dahlan tuh nggak pernah nyual itu. Nggak pernah soalkan itu. Nggak pernah nyual. Dan saya telusuri di konfigurasi hukumnya itu, ya, ternyata persoalannya bukan fikihnya. Bukan fikih. Ada kasus, ya, di kalangan masyarakat ingin menyelenggarakan tahlilan, ya, ternyata tak punya materi. Oh, tidak punya harta lah, tidak punya materi itu bisa diartikan tidak punya uang untuk mengadakan kegiatan tahlilan itu, tidak punya bahannya, bahan makanan lah ya, bahan makanan untuk itu. Jadi bukan masalah fikihnya, tapi karena ada masalah keuangannya lah ya, materinya. Sehingga dia harus berhutang kepada tetangganya, ya Allah, untuk mewujudkan tahlilan itu. Maka keluarlah pertimbangan, kalau tak punya uang, jangan dipaksakan sehingga berhutang. Ya. Bukan masalah tahlilannya. Iya, bukan masalah tahlilannya ya, tapi sesuatu untuk agar acara itu berlangsung sampai berhutang. Nah, itu yang jadi persoalan ya. Tapi ada kelanjutannya, jangan sampai didengarkan di sini saja. Memang babnya belum selesai. Kalau memang tak punya uang, kenapa Anda tak pinjamnya atau berikan saja? Kenapa Anda yang memiliki uang ini melihat ada tetangga ataupun saudara yang tidak bisa mengadakan tahlilan untuk keluarganya, kenapa tidak Anda kasih uang saja? Kenapa tidak Anda pinjami saja? Ya jawabannya mungkin kelompok-kelompok yang membid'ahkan itu pelit Pak Ustadz. Kan tuntas babnya ya? Ya. Jadi saya kira ada turunan-turunan informasi yang dari atas itu, yang di kalangan elit sudah selesai, ke bawahnya itu tak sama. Oh, tak sama. Kunut misalnya. Iya. Di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Iya. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarji menfatwakan kunut bid'ah. Tak ada. Tak ada. Kecuali Wahabi. Ya, itu tadi. Kecuali Wahabi. Tak pernah saya temukan. Bahkan fatwanya yang terjadi, ketika ada imamnya kunut yang di belakang mengaminkan, ketika imam di depan pun tak kunut, yang di belakang tak usah sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Jadi ketika imamnya mungkin di daerah kalian, lingkungan kalian orang NU, ketika itu diimami oleh orang Muhammadiyah, ketika sholat subuh kok tidak doa kunut, ya kalian sebagai makmum tidak perlu sujud sahwi, ya biasa saja ya. Biasa saja, memang kunut itu tidak diwajibkan.
Jadi tataran konsep di atas itu sudah selesai. Nah, apa yang menyebabkan ke bawah itu tidak tuntas kemudian? Ya informasi-informasi ini, saya kira belum tampilnya dan disemarakkannya dakwah-dakwah seperti Gus Bah. Oh, jadi menurut Ustadz Adi Hidayat, apabila orang-orang alim seperti Gus Bah ini ditampilkan, disemarakkan, ini akan sedikit banyak menjelaskan ya perbedaan kenapa Muhammadiyah seperti ini, kenapa NU seperti ini. Nah, tapi Pak Ustadz, yang muncul duluan itu orang-orang kelompok Wahaboy. Yang muncul duluan itu menyerang Gus Bah. Seperti video-video saya yang kemarin, silahkan dilihat. Gus Bah dihujat, dibilang tidak paham, dibilang gagal paham, dibilang logika yang cacat. Nah, itu loh Pak Ustadz. Jadi rencana Anda untuk membantu menyemarakkan, memunculkan Gus Bah ini keduluan oleh kelompok-kelompok mereka. Keduluan Gus Bah-nya ini seperti tidak dianggap orang alim. Sehingga apa? Nantinya orang-orang awam tidak jadi mengetahui ilmu yang disampaikan Gus Bah karena keduluan ajakan untuk merendahkan Gus Bah ini lebih dulu muncul. Nah, ini kenapa kok YouTuber-YouTuber seperti Gus Sani Uye, seperti lagi Mr. Quotes, terus teman-teman yang lainnya, kenapa kok mereka gencar untuk membahas tentang kelompok-kelompok Wahaboy? Karena ya agar rencana baiknya Ustadz Adi Hidayat ini untuk memunculkan Gus Bah dan yang lainnya ini bisa tercapai. Agar perselisihan yang di bawah itu bisa tercerahkan gitu loh. Yang dari atas kalangan-kalangan orang alim dulu itu sudah selesai, orang-orang elit sudah selesai, elitnya Muhammadiyah mungkin yang dimaksud, elitnya Muhammadiyah, elitnya NU sudah clear, tapi yang di bawah tidak. Karena apa? Karena belum disampaikannya ilmu tentang yang dibicarakan Ustadz Adi Hidayat tadi. Jadi orang-orang seperti Gus Bah ini memang harus muncul. Lalu siapa lagi Ustadz? Gus Koyim. Muhammadiyah ada kami, ada teman-teman yang lain. Nah, saya mungkin sarankan di semua turunan ke PWM, PWNU sampai yang ke bawah, itu yang difasilitasi untuk muncul. Oh iya. Nah, saya kira yang terakhir yang ingin saya akhiri, saya pikir sudah saatnya. Sekarang kita tidak berbicara lagi dalam konteks perbedaan NU Muhammadiyah dalam tatanan yang disepakati, tapi sekarang babnya adalah bagaimana membangun persaudaraan yang menyinergikan. Membangun persaudaraan yang menyinergikan, bukan lagi membahas perbedaan. Ini tujuan yang mulia teman-teman, tujuan yang mulia dari kalangan Muhammadiyah ya. Bahkan orang-orang NU seperti Gus Bah pun juga menganggap Indonesia ini akan tetap aman-aman saja apabila dua kelompok besar ini tetap ada di Indonesia. Siapakah itu? Yaitu kelompok NU dan Muhammadiyah. Karena memang dua kelompok ini yang bisa diikuti karena tujuannya juga jelas ya, sesuai Quran dan hadis juga. Pokoknya dua kelompok ini yang ketika kalian tanya, kelompok mana Gus yang bagus? Selama ada NU dan Muhammadiyah, Indonesia akan baik-baik saja. Tapi orang-orang seperti Gus Bah ini sekarang di YouTube sudah mulai diserang. Nggak cuma Gus Bah, Gus-Gus yang mempersatukan umat seperti Gus Idam. Gus Idam juga sering ya. Bahkan hampir setiap tahunnya itu pasti ada hujatan untuk Gus Idam yang digencarkan oleh kelompok-kelompok mereka.
gagasan-gagasan besar yang disampaikan oleh Gus Yahya tadi di depan, membangun peradaban, membangun kemanusiaan, saya kira bisa diinisiasi di bumi pertiwi ini melalui penyatuan dan sinergitas NU dan Muhammadiyah. Oke. Ya tentu nggak akan sama semuanya. Ya. Bab rumah sakit Muhammadiyah, bab kampus Muhammadiyah. Ya. Pernah ada yang tanya berapa jumlah kampus Muhammadiyah? 157 pada Kiai Hasyim Muzadi. Kenapa di NU nggak ada kampusnya? Kata Kiai Hasyim santai saja. Ya selain Muhammadiyah punya NU semua. Jawabannya ya santai aja ya. Ya santai saja jawabannya Pak Ustadz. Santai saja. Karena memang NU dan Muhammadiyah ini tidak ada perbedaan yang membuat perpecahan, tetapi perbedaan yang khilafiyah ya, perbedaan yang khilafiyah yang bisa saling mentoleransi seperti itu. Jadi jangan khawatir, insya Allah kalau ada yang di NU masuk Muhammadiyah nggak akan jadi Muhammadiyah. Yang di Muhammadiyah bisa sekolah ke NU. Kalau semua kita saling mengisi, besok-besok insya Allah yang satu lamaran alfiah, yang satu CDF di ABC. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman, inhadu ahlal watan. Itu rumusnya, pakai rumus Rojaz. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Itu 16 rumus di bahar, Pak. Al-Asma'i ngambil itu jadi sautus sofiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma zahri lahdul muqali. Ditarik oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah jadi jalwatan. Yang ingin saya katakan, betapa hebatnya orang tua kita dulu, bukan hanya pakar di bidang fikih, pakar di bidang tata negara, tapi juga pakar di bidang bahasa. Di semua aspek spektrum keilmuan bisa diterjemahkan dalam konteks aplikasi kehidupan. Iya, betul Ustadz. Betul, karena memang ilmu pun juga bersanad ya. Ilmu pun juga harus bersanad biar jelas dapat ilmunya dari mana. Orang-orang terdahulu, orang-orang alim terdahulu, itu pun juga bersanad ilmunya ke gurunya, ke kiainya, sampai akhirnya ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang yang diucapkan Ustadz Adi Hidayat itu saya sangat sepakat ya, karena saya belum pernah menyelisih Ustadz Adi Hidayat juga ya. Apalagi tadi tentang Gus Baha yang harusnya disemarakkan, dimunculkan agar orang-orang yang mengertinya hanya perbedaan Muhammadiyah dengan NU, ketika Gus Baha nanti muncul, mereka akan mulai paham ya. Jangan sampai kaum-kaum Wahab boy itu lebih dulu menyerang Gus Baha ya. Banyak kok, nggak cuma Gus Baha, Gus Ikdam juga sering diserang. Nggak tahu itu hanya hobi atau memang punya tujuan khusus untuk memecah konsentrasi umat.